Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, Ismi Muhammad Faisal, NIM U 2018 3066, Prodi BSA. Ya, baik di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan linguistik umum dan modern. Baik, sebelum memasuki materi sejarahnya, saya akan mem- saya akan saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pengertian linguistik. Pengertian linguistik di sini ialah secara etimologi. Linguistik ini dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan linguistik, artinya ilmu bahasa. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Yang kedua ialah sejarahnya. Sejarah singkat pertumbuhan atau perkembangan linguistik. Ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklarifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Chair misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik kepada 5. Yang pertama ialah zaman Yunani, di mana pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sampai abad ke-2. Masalah kebahasaan muncul pada waktu itu. Ialah pertentangan antara fisis dan nomos, dan pertentangan antara analogi dan amonologi. Kedua persoalan ini menjadi pembahasan yang sangat alot di antara para linguis kala itu. Di masa itu, para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami atau bersifat konvensi. Yang kedua ialah zaman Romawi. Zaman Romawi ini merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Romawi antara lain adalah Fano dengan karyanya De Lingua Latina dan Prinsia dan karyanya Goromontes. Yang ketiga ialah zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ini adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan munculnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Namun demikian, kaum modiste menerima konsep analogi karena mereka menganggap bahwa bahasa itu reguler dan bersifat universal. Di samping itu, mereka memperhatikan secara pernah aspek semantik sebagai dasar penyebutan definisi-definisi bentuk-bentuk bahasa. Seiringan dengan prestasinya menulis buku yang diberi judul Simulae Linguistica yang membicarakan hal-hal sebagai berikut. Petrus Stephanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan antara pengertian pada bentuk
akar, dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Yang keempat ialah zaman Renaissance, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, ialah Yunani dan Romawi, baik mengenai keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Pada zaman Renaissance ini, banyak terhadap pembahasan penyusunan tata bahasa dan juga perbandingan singkatnya pada dikatakan bahwa masa Renaissance dianggap sebagai zaman pembukuan abad pemikiran abad modern. Yang kelima ialah zaman modern, di mana pada zaman modern ini muncul babak baru dalam perjalanan sejarah. Perkembangan linguistik yang munculnya tokoh linguis berkembang Swiss yaitu Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Berdasarkan pandangan-pandangannya dimuat di dalam karyanya yang berjudul Corps de Linguistique Générale. Beberapa pandangan modern dimaksud adalah telaah sinkronik dan diakronik, perbedaan linguis dan parol, perbedaan signifikan dan signifikan, dan hubungan sintaktik dan paradigmatik. Sejarah linguistik Arab ialah adanya berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau orang pertama yang mengklasifikasikan kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menentukan ilmu nahwu adalah Abu al-Awwad dan suatu malam ia bersama anaknya memandangi bintang-bintang. Pengertian karakteristik bahasa dan unsur-unsur bahasa. Bahasa adalah secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam artian, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, dan beragam manusiawi. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya begini, bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan suatu yang disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang berbunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Contohnya lambang bahasa yang berbunyi nasi melambangkan konsep atau makna, sesuatu yang biasa dimakan orang sebagai makanan pokok. Karakteristik bahasa. Di sini karakteristik bahasa dapat disimpulkan adalah yaitu ada arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Yang pertama ialah bahasa bersifat arbitrer. Artinya
Hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Secara konkret, alasannya misalnya kuda melambangkan sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Meskipun bersifat arbitrer ini, tetapi juga konvensional. Artinya, setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dia akan mematuhi, misalnya, lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas percetak yang dijilid, dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain. Sebab, jika dilakukannya, berarti dia telah melanggar konvensi itu. Yang kedua, ialah bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan Purwadarmita, bahasa di Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23 kosakata. Tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang ketiga ialah bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis ini berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja. Misalnya, fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu, mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Yang keempat ialah bahasa bersifat beragam. Bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda. Maka bahasa itu menjadi beragam baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Namun karena di Jawa Timur ini berbeda dengan yang digunakan dengan di Yogyakarta, begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Yang kelima ialah bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai manusiawi ialah sebagai alat komunikasi yang verbal. Hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa diantaranya bersifat tradisional dan mistis. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa bahasa adalah hadiah para dewa yang diwariskan secara turun-temurun kepada manusia. Sebagai sebuah ungkapan yang sulit diterima kebenarannya secara ilmiah dan nalar logis. Namun,
pada Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, muncul pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Turki adalah akar dari sebuah bahasa dunia karena semua kata dalam sebuah bahasa berasal dari Guinness, kata Turki yang berarti matahari. Sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian manusia dan menuntut nama, kendati kebenarannya masih dipertanyakan banyak kalangan. Pendapat tersebut tidak berlebihan, sebab dari sisi penggunaannya, bahasa Turki dipakai tidak saja oleh orang Turki, tetapi juga oleh masyarakat di negara bekas Uni Soviet, seperti Tajikistan, Armenia, Ukraina, dan sebagainya. Menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan dengan suara binatang hanya berbeda dalam tingkatannya saja. Artinya, perbedaan antara bahasa manusia dan suara binatang itu sangat tipis sampai-sampai ada sebagian yang berpendapat bahwa binatang juga berbahasa. Ada juga bahasa itu bisa berbagai teori. Yang pertama, Bow-Wow yang mengatakan bahwa bahasa muncul sebagai tiruan bunyi-bunyi yang terdengar di alam, seperti nyanyian, burung, suara binatang, suara guru, hujan, angin, ombak, sungai, samudra, dan sebagainya. Yang kedua ini mirip teori Bow-Wow, yaitu ding-dong atau disebut native theory. Apa yang dinanti teori itu ialah digunakan oleh tokoh Muller yang mengatakan bahwa bahasa lahir secara alamiah. Teori ini sama dengan pendapat Socrates bahwa bahasa lahir secara alamiah. Menurut teori ini, manusia memiliki kemampuan insting yang sangat istimewa dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yakni insting untuk mengeluarkan ekspresi ujaran ketika melihat sesuatu melalui inderanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir ialah materi yang saya pahami ialah diglosia dalam bahasa Arab. Kata diglosia berasal dari kata Prancis ialah diglosi yang pernah digunakan oleh Marquez, seorang linguistis Prancis, tetapi istilah itu menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah digunakan oleh seorang sarjana dari Stanford Universitas, yaitu Ferguson pada tahun 1988. Diglosia adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Satu variasi diberi status tinggi dan dipakai untuk penggunaan resmi atau penggunaan publik dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif. Varian lain mempunyai status rendah dan dipergunakan untuk komunikasi tak resmi dan strukturnya disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan. Maka bahasa Arab, diglosia dalam bahasa Arab adalah varian-varian bahasa yang ada di dalam bahasa Arab. Varian-varian bahasa di dalam bahasa Arab ialah seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas. Diglosia di dalam bahasa Arab ada dua, yaitu
Bahasa Arab varian atau ragam fusha. Dalam bahasa Arab dikenal adanya bahasa Arab fusha atau formal dan bahasa Arab amiyah informal. Bahasa Arab fusha adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran situasi-situasi resmi. Penggunaan puisi, penulisan prosa, dan juga mengungkapkan pemikiran. Sedangkan bahasa Arab Fusha sering disebut sebagai bahasa Al-Quran atau bahasa yang sering digunakan dalam forum formal resmi. Yang kedua ialah bahasa ilmiah yang memiliki status tinggi. Dipakai penggunaan resmi atau penggunaan publik yang memiliki ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservasi bahasa ini. Digunakan sebagai media pokok komunikasi yang digunakan dalam buku, majalah, surat, kabar, korespondensi, dokumentasi pemerintahan. Kini, bahasa Arab Fusha telah menjadi bahasa internasional yang diresmikan pada 8 Desember oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan. Yang kedua, bahasa Arab varian ragam amiyah. Ialah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbentuk non formal atau informal. Bahasa ini yang mempunyai status rendah dapat dipergunakan untuk komunikasi tidak resmi dan strukturnya disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan. Bahasa ini lebih sering disebut dengan bahasa pasaran. Dalam bahasa amiyah itu sendiri ada beberapa istilah lain. Salah satunya ialah paralisme bahasa atau dikenal labelinguisme, yaitu adanya dua bahasa yang berbeda dalam individu atau masyarakat dalam waktu yang bersamaan.